Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Negeri Sipil. Kali ini kita akan membahas mengenai Python, bekerja dengan data Excel, bagaimana kita menggunakan Python dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Python ini masih sangat jarang digunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Padahal modul-modul atau package yang tersedia itu cukup powerful untuk digunakan dan untuk membantu kita dalam mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Untuk contoh kali ini kita akan membahas mengenai bekerja dengan data Excel. Untuk requirement, jadi prasyarat sebelum kita memulai video ini, seharusnya teman-teman itu sudah bisa dari requirements, teman-teman itu harus pertama ini harus memahami pertama satu dasar atau basic Python, bagaimana Python itu digunakan. Kemudian di sini saya beri misalnya itu paling utama yaitu tipe data. Tipe data dalam Python itu seperti apa. Kemudian B, kita akan coba dulu. Oke, tipe data. Tipe data. Kemudian atau seperti ini saja, tipe data. Kemudian teman-teman harusnya sudah memahami format string paling utama. Format string, bagaimana cara menggunakan format string. Kemudian list, bagaimana bekerja dengan data list. Kemudian if statement, jadi teman-teman harusnya sudah mempunyai dasar tentang ini. Kemudian loop, bagaimana cara melakukan loop di Python dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman harusnya setidaknya pernah mendengar bagaimana itu penggunaan package Pandas. Oke. Namun jika memang teman-teman belum mengetahui ini, maka tidak mengapa. Jadi teman-teman boleh melihat bagaimana sih penggunaan Python ini dalam bekerja dengan data Excel. Jadi sekadar insight bagaimana kita melakukannya. Oke. Untuk bekerja dengan data Excel ini kita menggunakan OpenPyExcel ini. Jadi kita OpenPyExcel, kita bisa langsung cari di Google OpenPyExcel. Ini link alamat dokumentasinya. Ini ada beberapa contoh cara menggunakannya. Baik, langsung saja kita menuju ke Jupyter. Kita akan mencobanya. Di sini saya berada dalam folder latihan. Jupyter Notebook ini bernama contoh 1, sedang dibuka.
kita akan mencoba pertama, yaitu kita akan mencoba membuat dokumen sederhana. Jadi kita langsung mulai import OpenPyXL. Kita import workbook. Kita mulai membuat sebuah workbook. Saya bernama WB. Workbook sama dengan workbook. Seperti ini. Kemudian kita WS atau worksheet ini sama dengan workbook aktif. Jadi kita sudah berada di dalam worksheet-nya. Kemudian kan kita sudah berada di dalam worksheet, kita sudah bisa mengisi sel. Untuk mengisi sel, saya beri komen di sini. Untuk mengisi sel, setidaknya yang saya ketahui ada dua cara. Pertama dengan cara seperti ini, WS, jadi worksheet. Kita buka kurung, kemudian kita isi misal sel A1, misalnya paling pertama, kita beri nilai 99 atau 10 misalnya. Kemudian setelah terisi, kita bisa langsung save datanya ke dalam, saya bercontoh namanya contoh 1.xlsx. Oke, kita akan save. Di sini sudah muncul contoh 1.xlsx. Jadi kita bisa langsung buka seperti ini. Kita akan cek nilainya yang kita input tadi. Ini nilainya 10 sudah masuk ke dalam file contoh 1.xlsx. Oke, itu cara menginput. Easy, sangat mudah. Untuk contoh pertama ini, nanti ke depannya tentunya akan semakin sulit jika kita bekerja dengan data yang bervariasi. Jadi ini datanya tadi 10. Saya akan mencoba menggantinya, nilainya menjadi 9 misalnya. Saya akan menggantinya. Saya shift enter lagi. Di sini permission denied. Ini karena error nomor 13 karena kita masih membuka filenya. Jadi kita harus menutupnya sebelum mengedit mengisinya. Misal saya isi 9, kemudian saya ingin membukanya lagi, kita akan cek. Oke, 9 sudah terisi. Kemudian cara kedua untuk mengisi sel, kita bisa lakukan dengan WS sel seperti ini. Kemudian kita isi kolom beberapa, misal kolom 1, kita isi row misal row 2, kemudian value-nya kita isi misal 10, kita enter, kita akan cek lagi hasilnya. Oke, sudah terisi di row kedua, ini nilainya 10. Oke, itu contoh cara membuat dokumen di OpenPyXL. Bagaimana dengan membaca? Jadi di sini saya beri nama membaca dokumen. Kita bekerja dengan contoh yang simpel dulu. Nanti setelah ini kita akan mencoba studi kasus bagaimana menggunakannya dalam contoh pekerjaan. Untuk membaca dokumen, kita bisa membuat seperti ini. Saya bernama workbook WBR read. Di sini saya import load workbook seperti ini.
Kemudian di sini sama dengan load workbook. Namanya, kita isi namanya, di sini adalah contoh 1.x/x. Di sini setelah load, kita bisa langsung membaca, misalnya kita buka dulu sheet-nya, jadi WS pertama itu adalah WBR worksheet pertama, jadi indeksnya pertama. Kita akan coba. Kita akan membaca WS misal A1. Jadi nilainya 9 kita isi. Kita akan coba lihat nilainya, value. Oke, kita sudah lihat. Di sini nilainya 9 sesuai nilai yang kita input tadi. Terus A2 misalnya kita input 10 tadi. Kita akan cek nilainya jadi 10. Gampang sekali. Kita coba untuk cara kedua, WSR cell kolom misal 1, row 1, kemudian kita value. Oke. Ini cara kedua, cara membaca sama dengan cara mengisi sel. Oke, gampang. Masih sangat gampang. Kemudian bagaimana dengan mengisi data yang banyak misalnya? Kita akan mencobanya di sini. Kita akan menggunakan loop. Kita akan menggunakan for loop. Misal for kolom dalam range 1 sampai 10 misalnya, jadi sampai 11. Kemudian dari kita loop row in range, misal kita buat ada 5 baris, jadi 1 sampai 5, di sini 6 kita isi. Kita beri judul kolom, jadi untuk row pertama, jadi jika row-nya sama dengan 1, kita beri judul misal if row sama dengan 1, kita masukkan nilai, sini adalah kolom 1, kemudian ini row, kita beri judul kolom itu, kita menggunakan format string seperti ini. Ini data, kemudian seperti ini. Kita isi misal adalah kolom. Jadi data 1, misal kolom 1 jadi data 1. Ini saya hapus. Jadi jika row-nya bukan data 1, bukan row 1, saya isi dengan data. Misal di sini datanya saya isi dengan misal 10 atau row kali 10 misalnya, kali kolom misalnya, datanya kita isi. Jadi misal row kolom 1 kali row 1 jadi 1, kolom 1 kali 2 jadi 2, dan seterusnya. Kemudian kita akan coba save. Kita akan cek
Hasilnya di sini contoh 1. Oke, sudah terisi dari data 1 sampai data 10. Kemudian nilainya sudah terisi. Nah, untuk membaca yang seperti ini, data Excel seperti ini, saya biasanya menggunakan dua cara, setidaknya dua cara. Bisa kita menggunakan cara ini dengan cara read Excel, menggunakan Open Excel, atau menggunakan Pandas. Di sini kita menggunakan Pandas, import Pandas as PD, misal workbook Pandas, kita bisa langsung Pandas read Excel seperti ini. Kemudian kita beri nama filenya, contoh 1.jsx. Jadi workbook Pandas ini sudah bisa kita akses ke dalam data frame Pandas. Nah, ini contoh cara mengisi file yang banyak atau membuat file yang beberapa file, tidak satu-satu file seperti tadi. Kemudian kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan data frame Pandas. Sesuai dengan requirement tadi, ini teman-teman harusnya sudah mengetahui data frame Pandas. Dengan data frame Pandas ini kita bisa lakukan bermacam-macam. Jadi mengolah datanya ini sudah mudah. Misal kita menyeleksi data 1, kolom data 1, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Ini adalah indeks baris, kemudian ini datanya. Data 2, data 3, dan seterusnya. Oke, itu untuk cara membaca dan membuat Excel menggunakan dengan data yang banyak. Oke, kita menuju ke studi kasus. Ini saya sudah menyiapkannya di folder data. Saya buka dulu. Teknik. Mencoba. Sini. Di folder koreksi ini, koreksi data SPT, saya mempunyai dua data. Itu data borlog dan data efisiensi Hammer. Jadi target di sini kita untuk contoh kasus di sini terdapat 74 data bor. Jadi tujuan contoh kasus kali ini kita akan mengambil data SPT untuk setiap titik bor. Jadi datanya seperti ini. Kita ingin mengambil datanya dan kemudian kita akan melakukan koreksi SPT untuk masing-masing titik bor. Jadi kita akan membukanya. Di sini saya akan membuka. Saya sudah siapkan script-nya seperti ini. Jadi saya skip dulu di sini. Kita akan melakukan koreksi data. Jadi saya menargetkan di sini kita akan mencari nilai N60, kemudian gamma, tekanan nomor Barden dan N160. Di mana nilai ini sangat bermanfaat sekali atau sangat dibutuhkan sekali dalam desain bangunan. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, kita perlu mengakses ini kita tutup dulu. Kita perlu mengakses data bor, data SPT dalam format ini satu per satu sampai sebanyak setidaknya ada 74 data. Oke. Kemudian kita mulai. Pertama yaitu kita membuat fungsi
Ini jika agak pusing melihatnya, jadi sebenarnya tidak begitu rumit. Ini adalah fungsi untuk menghitung, misal ini unit weight ini untuk menghitung berat isi, misal SPT-nya misal 10, kita running dulu. Dia akan memberikan data berat isi sebesar 16. Jadi ini dibuat berdasarkan tabel. Kemudian ini adalah koreksi energi, yaitu efisiensi hammer terukur dibagi 60 dikalikan dengan data SPT. Oke, kemudian ini beberapa faktor. Kemudian N160 ini dihitung dengan cara ini. N dikalikan beberapa faktor. Kemudian kita mulai melakukan load data. Di sini datanya ada dua, yaitu efisiensi hammer. Efisiensi hammer bentuk datanya seperti ini. Kita membutuhkannya untuk menghitung N60 dan N160. Jadi di sini efisiensi hammer untuk setiap nomor hammer. Jadi ini hasil pengukuran, hasil kalibrasi. Jadi setidaknya ada 27 hammer yang digunakan. Oke. Jadi kita akan loading pertama yaitu efisiensi hammer, kemudian data bore. Kemudian untuk masing-masing data bore ini, karena kita membutuhkan muka air tanah, kemudian tinggi platform, dan hammer number. Jadi kita juga akan mengambil 3 data ini selain data NSPT untuk masing-masing bore yang di bagian sel N, kolom N. Jadi kita butuh GWL, hammer number, kemudian GWL, dan tinggi platform. Oke, kita sediakan list kosong untuk menyimpannya seperti ini. Kemudian di sini saya membuat data frame pandas kosong. Dan kita mulai loop untuk mengambil datanya. Di sini dari raw data worksheet yang sebelumnya kita buat, kita akan loop hammer, ID hammer, muka air tanah, kemudian platform, kita isi masing-masing selnya, sel di mana selnya. Dalam hal ini selnya di sini ada di kolom S, S8, 7, 8, 9. Ini 7, 8, 9 kita isi, ambil. Kemudian ini untuk menyeleksi. Jadi jika string datanya atau data garis seperti ini, maka kita isi dengan 99. Jadi GWL kita masukkan, append 99. Jika datanya ada, maka kita isi dengan data yang ada tersebut. Sama dengan platform ini. Kemudian ID hammer juga kita masukkan. Selanjutnya kita akan loop data NSPT untuk masing-masing data bore. Jadi kita akan looping. Di sini tidak perlu dipusingkan dulu. Jadi intinya di sini kita mengambil datanya untuk masing-masing bore. Karena di sini datanya kita akan loop masing-masing dari data 19 seterusnya. Karena ini datanya kosong, jadi kita tidak akan mengambilnya. Ini data yang kita ambil ada data yang berupa angka saja. Jadi data yang berupa non atau STR kita akan abaikan.
Kita masukkan, kemudian kita masukkan ke dalam data frame pandas yang kita sudah sediakan tadi. Kita running, selesai. Jika ingin melihatnya, kita langsung seperti ini. Ini data frame pandas sudah terisi dengan data bor dari BM1 sampai 74. Jadi datanya itu dari sini. BM1, 2, 3, dan seterusnya sampai data 74 di sini sudah terisi. Sebagai contoh kita lihat BM1 di sini data NSPT-nya 8, 4, 5, 13 dan seterusnya. 8, 4, 5, 13 dan seterusnya. Jadi data frame data NSPT kita sudah peroleh. Kita akan melakukan koreksi data NSPT ini berdasarkan SNI SPT. Sebelum kita lakukan itu, saya akan menyimpannya ke dalam row spt.xlsx. Oke, sudah ada di sini spt.xlsx. Kemudian kita akan melakukan koreksi data. Prosedurnya di sini kita menyiapkan data frame kosong dulu untuk keempat data yang kita perlu ini. Jadi 60 berarti isi unit weight, kemudian tekan over button dan N160. Kita sediakan data frame kosong. Kemudian di sini kita akan melakukan koreksi untuk N60 dan kemudian kita menghitung berat isi berdasarkan N60. Oke, kita running. N60 sudah terkoreksi. Jadi data NSPT row SPT tadi sudah terkoreksi menjadi N60 seperti ini bentuknya. Kemudian ini bisa juga saya save to Excel. Kita beri nama data N60.xlsx. Kemudian ini berat isi untuk masing-masing board juga dan masing-masing kedalaman. Kita bisa juga save dalam Excel. Jadi ini untuk N60 tadi sudah ada. Kemudian data berat isi, kita beri nama berat isi misalnya. Oke, berat isi juga sudah tersimpan di dalam file Excel. Kemudian kita akan menghitung tekanan over button, karena ini masing-masing interval pengujian SPT-nya sebesar 1,5. Kita akan mulai menghitungnya. Kemudian data over button terhitung dan datanya disimpan dalam data frame pandas seperti ini. Oke, ini juga bisa kita simpan dalam Excel. Kemudian kita menghitung N160. Jadi N160 ini banyak digunakan dalam menentukan tingkat keamanan atau faktor aman dalam likuifaksi. Jadi kita bisa hitung, kita butuh efisiensi, kemudian panjang batang, kemudian kita bisa menghitungnya sesuai dengan fungsi yang kita sediakan tadi di atas. Kemudian kita ekspor ke Excel. Jadi kita sudah mempunyai berat isi, kemudian data N160 yang sudah terkoreksi, kemudian data N60, dan row SPT yang sudah dirangkum menjadi satu Excel. Baik, itu cara cepatnya. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui step by step-nya, nanti kita bahas lebih lengkap supaya video ini tidak lama. Untuk plotting data kita bisa menggunakan matplotlib di sini. Kita akan membandingkan misalnya BM11, kita membandingkan N yang tidak terkoreksi warna hitam tegas, kemudian N60, SPT60 dan
N160 setelah dikoreksi. Ini bentuknya di mana warna merah setelah dikoreksi NSPT-nya menjadi lebih rendah. Ya, itu sebagai contoh. Kemudian jika ingin menyimpan gambar ini, kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa save. Tapi saya tidak akan melakukan seperti itu. Pertama saya akan membuat folder yang berada di sini. Saya akan membuat folder plot SPT. Di plot SPT sudah terbuka. Ini masih kosong. SPT. Kemudian saya akan melakukan plot dan menyimpannya ke dalam folder tersebut untuk semua titik board. Kita running, kita akan lihat di sini. Sementara membuat satu, kita akan tunggu pembuatan grafiknya satu persatu. Saya akan percepat. Di sini grafiknya berupa file JPEG. Ini contohnya. Ini sudah bisa kita masukkan ke dalam laporan. Untuk membuat laporan ke dalam file Word, jadi bisa menggunakan package lain, yaitu Python Docs. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas itu. Video kali ini akan sampai di sini saja dulu. Bagaimana cara mengoreksi SPT atau SPT untuk masing-masing titik board, kemudian melakukan plotting data ke dalam file seperti ini. Ini sudah selesai sebanyak 74 plotting data. Ini datanya. BM, SPT, sini BM 74, 73, dan seterusnya. Ini sangat jelas, semakin dalam SPT-nya semakin kurang besar koreksinya karena ada pengaruh tekanan overburden untuk N160. Oke, saya kira cukup. Untuk data lainnya seperti raw data yang direkap sudah dalam bentuk file Excel seperti ini. Sampai titik board 74. Kemudian N160 dan N60 juga sudah tersedia di sini. Sudah terkoreksi. Sudah bisa dilakukan dibuat dalam laporan. Oke. Demikian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.